10 aja. Kalau nggak 100 ini, nggak selesai jadi. Halo, selamat siang Mas Pion Mens dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mas Pion Cooking Class. Kali ini Mas Pion Cooking Class bekerja sama dengan Parrot tentunya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini bakalan aku temenin Taufik bersama chef kita tercinta. Hari ini ada Chef Adimas. Boleh diperkenalkan diri, Chef? Ya, perkenalkan saya dengan Adimas ya. Biasa dibilang Dimas ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini memang kita ada demo nih, cooking demo ya atau baking demo ya. Ada cookingnya, ada bakingnya nih. Kita menggunakan kompor dari Mas Pion dan oven dari Mas Pion. Betul. So, yang akan kita demokan hari ini tentunya adalah menunya tidak jauh dari hari raya yang akan datang nih. Kira-kira adalah Christmas ya, Natal jadi ya. Bener pas banget resep Tentu. yang bakalan di-sharein sama Chef Adimas hari ini. Momennya pas banget nih buat bunda-bunda di rumah di sini ya, yang pengen hidangan yang anti mainstream pas Natal nanti, pas Tentu. Christmas, boleh ikutin aja cooking class kita dari awal sampai akhir ini ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa Taufik kita nggak sendiri di sini, bukan hanya Mas Pion dan Parrots tentunya. Hari ini kita kembali ditemani juga sama ibu-ibu canggih ini tentunya seperti biasa ya. Boleh, di sini ada Kakak Salma, ada Kak Salma di sini, boleh diperkenalkan untuk ibu-ibu canggihnya. Sudah ada suaranya ya? Siap, kedengar. Betul. Terima kasih Kak Salma. Wow. Ya, jadi udah cakep banget nih ibu-ibu canggih ya, ibu-ibu yang ada di sini. Tadi udah di-mention sama Kak Salma. Buat yang belum join, boleh di-follow aja beberapa akun media sosialnya ibu-ibu canggih. Di sini ada @ibu2canggih gitu, terus ada ibu dan bayi.canggih. Bisa juga Ibu Canggih Finansial untuk mendapatkan info lebih lanjut gitu ya. Jangan lupa di-follow juga TikToknya nih teman-teman, di @ibu2canggih, dan subscribe YouTube channelnya @ibu2canggih. Nah, di situ kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi ya. Di sini juga ibu-ibu canggih memiliki forum untuk ibu hamil, menyusui, toddler ya. Toddler itu ibu dan bayi canggih ya, yang berisikan berbagai informasi dan juga expert ya. Untuk ibu-ibu yang tertarik boleh ya, yang tertarik di pembahasan finansial bisa difasilitasi juga dengan diskusi dan kegiatan di @ibu-canggih finansial tentunya. Wah, menarik banget nih ya buat ibu-ibu di sini yang multitasking, yang
suka nih ya, nggak bisa diem orangnya, nggak bisa bosen di rumah, boleh join aja di komunitas Ibu-Ibu Canggih. Tadi caranya udah Taufik sebutin ya. Oh ya, sampai lupa memperkenalkan diri saya, Chef. Ya, kali ini bakalan ditemani sama aku Taufik dan juga Chef Adimas tentunya. Oke, langsung aja Chef, gak sabar aku lihat di depan kita ini banyak banget bahan-bahan, alat dan terutama juga alat. Udah ada produk yang sudah jadi. Ini penasaran, ini kayak eye catching banget Chef, dan juga tentunya anti mainstream lah. Kalau hidangan Natal biasanya kan ya kue-kuean, biasalah cookie-cookie gitu kering. Ini apa ini? Boleh dijelasin ya? Kita bakalan memasak apa nih resep yang akan dibagikan oleh Chef Adimas? Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sebelum kita mulai. Tentunya saya memperkenalkan diri. Saya juga tahu ya, pasti teman-teman yang di luaran sana atau di rumah pasti nggak sabar mendemokannya. Tapi berikan saya sejenak waktu untuk memperkenalkan diri. Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Saya Adimas ya, Dimas. Jadi tentang Parrot ini sendiri adalah di bawah perusahaan PT Multi Aneka Pangan Nusantara, yang dimana kita adalah produsen, salah satu produsen terbesar di Indonesia, terutama produsen coklat ya. Jadi semua jenis coklat ada terkecuali yang jenis couverture seperti itu. Nanti akan perpanjang lagi kalau semisal saya akan ulas tentang couverture seperti apa. Untuk saat ini yang kita punya adalah compound, coklat bubuk terutama, coklat pasta, coklat glaze, dan yang terbaru saat ini adalah khusus untuk minuman yang 3-in-1. Jadi sudah ada gulanya, sudah ada coklat bubuk dan susunya di dalam satu sasetnya. Maka dari itu kita bilangnya 3-in-1. Tinggal diaduk saja jadi satu, diminum langsung. Bisa disantap ya. Oh, udah lengkap gitu ya, Chef ya. Iya, tentunya pakai Parrot pasti enak gitu. Kalau Mas Pion punya jargon, Mas Pion siapa yang belum tahu nih jargonnya Mas Pion atau tagline-nya Mas Pion? Mas Pion kan tagline-nya cintailah produk-produk Indonesia ya kan. Kalau Parrot juga ada nih ya. Tentu. Parrot pasti enak gitu. Oke, tadi udah dijelasin ya tentang Parrot. Ya, kita juga nggak lupa untuk memperkenalkan alat-alat yang kita pakai karena Mas Pion kan banyak banget nih produknya kan Chef ya. Hari ini kita banyak beberapa menggunakan produk-produknya Mas Pion. Salah satunya ada oven dan juga ada mixer. Nih, mungkin mixer yang teman-teman ibu-ibu di sini yang mungkin belum mengenal ya kan, mungkin taunya mixernya Mas Pion ya yang gitu-gitu aja, yang kecil gitu kan. Kita juga punya mixer yang lebih prefer kalau mau bikin adonan-adonan atau yang lebih besar gitu ya. Di sini udah ada mixer SM400 gitu ya. Kodenya boleh dicari di marketplace SM400. Untuk spesifikasinya untuk si mixer ini kita menggunakan 8 speed. Nih ada 8 speed. Kalau biasanya cuma 5 speed atau 3 speed nih Chef. Untuk mixer yang gede ini menggunakan 8 speed ya. Wow, bagus. Iya. Itu dengan dayanya juga rendah Chef, dayanya ini cuma di 250 watt aja ya. Dan juga ini banyak banget untuk fitur-fiturnya. Salah satunya adalah fitur untuk bikin adonan supaya dia lebih kalis gitu. Gak perlu lagi dibanting-banting, gak perlu lagi diuleni gitu ya. Tinggal ditaruh di mixer kita aja udah langsung jadi kalis ya. Wattnya rendah cuma 250 watt aja. Jadi kalau teman-teman mau boleh mendapatkan si mixer ini di marketplace atau di toko-toko elektronik teman-teman yang terdekat gitu ya. Harganya lagi promo nih, spesial promo hari ini kita lagi diskon di harga under 2 jutaan aja. Jadi boleh langsung aja dicek di e-commerce tercinta kalian gitu. Oke, kita juga selain itu pakai oven dan banyak, nanti kita bakalan jelasin satu-satu sambil memasak aja kali ya. Oke, boleh. Kita masak apa nih hari ini Chef? Jadi menunya adalah sebetulnya menu ini menu tradisional ya. Menu-menu yang biasa umumnya dikonsumsi atau dihidangkan di saat-saat Christmas ya. Tentunya hari ini kita buat namanya stollen, dipadu-padankan dengan sebuah coklat, atau istilahnya kita persingkat menjadi coklat stollen ya. Oke, menarik. Ini bisa jelaskan apa sih stollen ini Chef? Jadi stollen ini adalah jenis roti ya. Basically-nya adalah jenis roti yang dia punya karakter berbeda dibanding roti-roti yang lain. Salah satu keunggulan karakter yang berbeda dibanding roti yang lain, roti ini semakin lama disimpan itu semakin enak, semakin empuk, semakin moist ya dalamnya, atau semakin aromanya itu semakin keluar. Itu yang membedakan stollen ini sangat berbeda dengan roti-roti yang lain. Maka dari itu kenapa kita bawakan demo cooking atau demo baking hari ini, saya membawakan coklat stollen. Karena sebetulnya teman-teman kalau tahu mengenai stollen yang bagus,
yang enak, dia seharusnya sifatnya karakternya seperti ini. Wah, menarik ya. Di Betul. sini ada rempah-rempahnya juga. Iya, ada karena memang dan full di dalamnya rempah-rempah. Cita rasa tradisional Cita rasa ya kan. tradisional. Wah, menarik banget ini. Dan lucunya rempah-rempahnya banyaknya dari Indonesia. Oh, iya kan. Iya. Padahal ini tradisionalnya Cinta. mana nih? Tradisional orang Jerman, tapi Orang rempah-rempahnya Jerman. banyak dari Indonesia. Waduh. Iya, jadi memang menarik banget. orang Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah. Benar banget. Waduh, Iya. nggak sabar nih. Langsung aja nih buat Iya. ibu-ibu canggih, bunda-bunda di rumah kalau mau ngikutin sambil memasak, sambil praktekin juga bisa banget ya. Nanti kita bakalan share resepnya ya di grup WhatsApp nanti atau di chat nanti bakalan kita share. Sekarang bisa diikutin aja step by step kita memasak satu persatu ya, Chef ya. Boleh? Oke, sebelum kita memulai, sebetulnya saya sudah ada stollen yang sudah saya buat. Ini tinggal kita panggang, karena nanti dia proses pemanggangan juga butuh waktu. Betul. Tapi teman-teman tenang aja, akan saya buatkan tutorialnya dari awal ya. Boleh. Kak ya. Jadi nanti kita teman-teman bisa sambil diskusi ya, ada tanya jawabnya sendiri nanti sesinya. Oke, ini saya panggang dulu 180 derajat Celcius selama 20 menit ya. Nanti saya ulangin kalau teman-teman mau bertanya ya. Oke, ini udah di preheat dulu ya. Jadi kita panggang sambil kita masak dari awal. Dari awal. Oke, sebelum kita mulai memasak nih aku bakalan ingetin ya buat teman-teman, kita juga ada giveaway nih ya. Kita banyak banget hadiah-hadiah menarik yang bakalan kita kasih ke teman-teman sekalian. Kita ada beberapa nominasi ya. Untuk ibu-ibu yang aktif ya, aktif bertanya, aktif buat ngobrol sama kita, aktif di kolom chat di Zoom, kita ada si paling aktif namanya ya. Buat moms di sini yang aktif bisa bertanya, itu bisa mendapatkan satu buah produk dari Mas Pion dan produk dari Parrot tentunya ya. Caranya nanti kita bakalan ada pertanyaan bisa dijawab dengan menyebutkan nama dan domisili. Nanti kalau mau bertanya atau menjawab ya jangan lupa sebutin nama _ domisili gitu. Makanya bisa simak cooking class kita dari awal sampai akhir. Terus selain itu si paling aktif kita juga ada si paling eksis ya buat moms ya. Bisa di-share aja keseruan cooking class hari ini di Instagram moms masing-masing dengan cara menuliskan nama _ domisili dan tag Instagram @maspion.official dan juga jangan lupa di tag @parrot.id dan @ibu2canggih ya. Nanti yang paling aktif, yang paling menarik nih instastory-nya bakalan mendapatkan hadiah menarik dari Parrot tentunya. Nah, nanti akan ada 2 pemenang nih buat yang si paling aktif 2 pemenang dan juga si paling eksis juga ada 2 pemenang ya. Nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi boleh nanti dipenuhin aja kolom chat Zoom kita ya, atau bisa ngobrol-ngobrol atau bisa bikin instastory buat mendapatkan nominasi si paling eksis. Boleh, kita udah siap-siap, ini chefnya udah bersiap-siap, udah ada bahan-bahan di sini, langsung aja kita mulai memasak ya bunda-bunda ya. So, jadi bahan-bahan teman-teman pasti sudah dapat resepnya ya. Ya, sambil dapat resepnya saya jelaskan ya. Jadi bahan-bahan yang ada di sini ya, bahan-bahan yang ada di sini ini bahan yang saya pertama-tama yang saya buat adalah bahan yang saya buatkan dulu campuran buah-buah kering ya. Jadi yang namanya stollen ini pasti ada buah-buah. Jadi banyak buah-buahnya, hampir sama kandungannya dengan bahan kering seperti tepung. Perbandingannya hampir sama. Jadi untuk bahan-bahan tersebut itu saya gunakan namanya raisin. Ini raisin, yang kedua adalah sultana. Jadi teman-teman bisa bedain ya, ini raisin, ini sultana, ada perbedaan. Kirain sama dari warna kismis gitu ya, bukan kan? Beda. Kira-kira Sama kalau orang kita bilangnya kismis sih, Yes. cuman kismis itu terbagi lagi ada 2, ada sultana sama raisin. Seperti itu. Iya, ini bisa kuliatin lagi mungkin ya nih perbedaan antara kismis dan sultananya. Sultana. Kalau sultana yang kecil ya, Chef, Yang ya? sultana dia warnanya lebih brown sedikit, lebih pucat. Yang raisin dia warnanya lebih gelap. Betul. Jadi itu bisa dibedain, ini ilmu baru nih bunda-bunda ya, kismis dan sultana. Kismis, raisin dan sultana gitu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan buah-buah kering seperti ini ya, buah-buah kering seperti ini. Ini adalah terdapat di sini jeruk ya, irisan jeruk yang sudah dimaniskan dan buah-buahan yang sudah dimaniskan seperti pepaya dan lain-lain, nggak apa-apa ya. Ini adisional. Yang ini adisional, ini importan ya, ini penting, ini adisional. Jadi nggak pakai. Kan ada di toko Bahan Kue. Ada di marketplace atau di toko Bahan Kue tentunya ya. Ini bahan yang sangat penting, ini adisional. Jadi kalau nggak ada pakai bahan ini nggak apa-apa, tapi ini sangat penting 2 bahan ini. Kemudian adalah ini ram ya. Jadi ram ini yang saya gunakan ini
ram yang ekstrak, tidak menggunakan ram yang minuman beralkohol ya. Jadi teman-teman aman ya. Aman kalau teman-teman tidak suka atau menghindar dari alkohol, atau saya bisa suggest bisa digantikan dengan orange juice. Ya, jadi sebetulnya ini saya campur sedikit orange juice dan ram ekstrak, dikarenakan ekstrak aja nggak nanti terasa terlalu pahit. Jadi saya gunakan ram ekstrak dan perasan jeruk seperti itu. Kemudian saya gunakan walnut tentunya ya, ini walnut. Kemudian ini bahannya banyak sekali ya, salah satu saya akan sebutkan. Kemudian orange zest ya, ini orange zest. Kemudian parutan kulit jeruk ya, kulit jeruk seperti itu. Jadi dia dapat aroma jeruknya dari sini juga. Kemudian ini madu ya, madu hutan, madu yang natural pokoknya ya. Kemudian pistachio ya, ini adisional, kalau nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang terakhir ini adalah vanilla ekstrak ya teman-teman ya, sudah bisa lihat ya. Jadi bahan-bahan ini kita bisa gunakan, kita bisa kreasikan dengan bahan-bahan yang lain teman-teman. Semisal ingin gunakan almond bubuk, almond, buah-buah almond, prunes, aprikot dan bahan-bahan kering yang lainnya silakan. Silakan ya, bisa dikreasikan bisa aja. Kita kreasikan juga gampang kok didapetin ya, nggak susah-susah iya. ya, walaupun kelihatannya kayak anti mainstream banget, tapi gampang kok didapetin. Gampang didapatkan. Yang penting dua ini wajib ya. Wajib ya. Wajib. Oke, sekarang kita ke step yang pertama, ngapain nih? Step yang pertama adalah sangat mudah, kita memasak ya. Saya menggunakan kompor Maspion yang ini ya, yang apa namanya? Induksi. Yang induction ya, induction oven. Ya, ini saya model yang stir fry aja biar cepat ya. Jadi semua bahan cair dulu kita masukin ke dalam. Oke, ya. cairnya dimasukin. Vanilla ekstrak, ram, perasan orange tadi. Kemudian madu ya. Ini semua kita masak, kecuali yang nggak kita masak adalah kacangnya ya. Jadi karena kacang ini sifatnya dia nanti kalau dimasak dengan campuran air seperti ini, nanti dia jadi lembek. Oh iya, nggak crunchy lagi. Nggak crunchy, jadi nanti biarin. Nanti jadi terakhir ya toppingnya kali ya. Betul, belakangan aja. Baunya, aromanya sudah mulai kelihatan ya. Ini enak banget aromanya. Kalau di sini tuh menggugah selera banget, badan kita baru step 1 loh ini. Baru tumis-tumis kecil loh. Aku udah kayak ngiler aja nih ya kan. Waduh, menarik nih. Penasaran gimana sih rasanya si namanya chocolate stolen cenah ya. Tuh dimasukin aja nih, ditumis semua, ya chef namanya. kecuali kacang. Kacang ini kita jadiin satu aja ya. Satu aja. Ini boleh. Kacang walnut dan pistachio ya, kita sisihkan aja. Ya, sampai dia masak baru nanti kita masukin kacang-kacangnya ya. Oke, di sini ada beberapa bahan ya yang tadi udah aku jelasin. Ada 100 mungkin bunda-bunda di sini nggak tahu takarannya, aku bakalan jelasin ya. Di sini ada 150 gram raisin sultana atau yang kecil tadi, ada 100 gram dried prunes. Yang apa tuh, Chef? Red prunes itu bisa red prunes itu seperti buah yang besar. Itu tapi bisa digantikan apabila tidak ada, bisa digantikan dengan raisin dan sultana tadi nggak apa-apa. Oke, bisa. Terus rumnya tadi ya, rum cairnya tuh bisa 60 gram ya kan. Terus ada 100 ekstrak gram ya, ram ekstrak. Ram ekstrak ya, atau bukan ramnya essence ya. Ya, ram essence-nya. Terus ada 100 gram lemon peel ya. Kulit jeruk tadi loh yang diparut itu 100 gram aja. Terus ada 1 pieces orange zest. Terus ada 60 gram walnut. Ada 20 gram pistachio nih, opsional yang dikatakan sama chef tadi ya. Terus ada 40 gram honey atau madu tadi, cuma 40 gram aja. Terus ada 20 gram vanilla extractnya gitu. Jadi bisa nanti sambil dicicil aja ya. Jadi yang sudah tadi kita notice di awal ya, Kak ya. Kalau teman-teman mau yang halal, ramnya di out aja, diganti dengan orange juice, nggak apa-apa. Oh, boleh. Bisa atau ya. perasan lemon gitu. Perasan lemon atau orange. Ya. Tapi enaknya sih orange karena lemon tuh iya. agak asam dikit. Oh, asam biar nggak ada asamnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Oke, silakan. Penasaran kayaknya sama si apa sih namanya masakan ini ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tuh chef, gimana sih cara memilih telur yang fresh? Mungkin dari chefnya ada tips and trick nih, mungkin ada agak berbeda, agak apa ya, jauh dari pembahasan, tapi nggak apa-apa, ada yang nanya. Kalau saya pribadi sih ya, saya juga suka sih pertanyaannya. Sebetulnya kalau kita menilai beberapa teknik itu bisa dilihat ya, tapi kita membutuhkan alat juga dalam memilih telur yang bagus.
Tapi kalau menurut saya tanpa menggunakan alat, biasanya saya menggunakan feeling aja. Ketika kita pegang telur itu, pastikan telur itu kepel. Kepel itu dalam arti dia kita kocok ya. Kita kocok aja, kita aduk seperti itu, dia tidak ada benturan di dalamnya. Itu apabila telur seperti itu tanpa ada benturan di dalamnya, seperti ada pindah-pindahan bola gitu. Seperti ada di dalam sesuatu gitu ya. Goyang ya. Nah, itu berarti tidak bagus. Itu aja. Jadi teman-teman bisa bedain tanpa menggunakan alat. Saya bisa kasih suggest dengan cara seperti itu. Dikocok aja, ini tandanya kalau dia kepel, dia tidak ada goyangan, itu berarti tanda telurnya bagus. Gitu ya Ibu ya di sini ya. Gampang banget untuk membedakannya. Nah, ini saya lanjut lagi. Nggak apa-apa, dipercepat aja biar cepat. Nah, ini saya lanjut lagi dikarenakan ini perasan jeruk tadi dan ram essence yang saya gunakan ini belum reduce ya, dan pastikan ini dia harus reduce, betul-betul dia reduce, dia meresap ke dalam sampai kering gitu ya. Sampai kering, nggak terlalu kering banget sih, nggak terlalu kering. Yang penting nanti si raisinya ini akan jadi basah. Gitu. Ya, jadi nanti kalau sudah mulai dia ngeresap ke dalam, baru nanti kita sisihkan. Kalau nggak, nanti si cairan tadi yang di dalam akan kita campur dengan adonan, nanti dia adonannya akan lebih basah. Seperti itu tekniknya, nggak bagus ya, seperti itu. Tapi ini kita ada pakai telur nggak, chef ini? Nanti akan ada telurnya juga. Ada nanti, jadi udah dikasih tips tadi untuk memilih telurnya. Terus ada yang nanya nih, apa saja yang harus diperhatikan supaya adonan itu tidak bantet atau tidak gagal gitu loh, chef, kalau dalam bikin roti-rotian gini. Roti-rotian ya, terutama karena solen ya, menunya adalah solen. Jadi untuk solen ini sendiri agar tidak bantet, tidak gagal, ketika kita proses itu langsung dikerjakan. Biasanya kalau metode seperti ini kita pastinya menggunakan pembuatan lefang ya. Lefang, teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau teman-teman ada yang enggak tahu, saya sedikit ceritakan tentang lefang. Lefang itu adalah biang pembuatan ragi ya. Kita buat menggunakan ragi dan cairan agar dia bisa istilahnya dia ngembang dulu, baru kita campur dalam sebuah adonan. Nah, itu dibilang lefang ya. Seperti itu. Nah, raginya tadi baru kita proses ke tahapan yang selanjutnya, kita aduk langsung kita panggang seperti itu. Jadi kalau apabila untuk roti seperti ini ya, roti seperti ini dia memang karakter yang bantet. Rotinya agak bantet, tapi memang karakternya bukan bantet yang mana dulu nih? Banget gitu. Nggak fluffy banget, tapi bantet yang mana dulu nih? Nah, itu dia yang sangat saya kasih di sini tricky. Untuk adonan roti seperti ini memang bantet, tapi ketika dimakan dia memang enak. Tanda-tandanya roti stolen yang enak itu ketika dimakan dia bantet, tapi dia lembut dimakan dan wangi. Seperti itu. Kita lihatlah jadinya kayak gimana nanti ya. Iya. Penasaran nih. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau tidak di oven bisa pakai yang lain nggak, chef, nih rotinya? Kalau apabila tidak di oven ya, saya belum pernah dikukus sih, karena basically-nya stolen ini memang untuk di oven. Ya, oven. Boleh sambil dikerjakan. Ya, ini sudah selesai. Ini baru kita tambahkan kacangnya belakangan ya. Nah, ini sudah jadi ya. Wah. Kayak gitu ya teksturnya, yang nggak basah-basah. Iya, nggak basah-basah banget. Ya. Nanti karena kita campur dengan adonan. Ya, ini aromanya udah keluar banget ya, udah enak. Ya, kemudian saya ambil dulu. Wadahnya mau saya sisihkan agar dia dingin dulu, nanti ini kita langsung proses ke tahapan selanjutnya ya. Pastinya. Nah, step 1 udah jadi nih, kita campurin semua bahan-bahannya ya. Ini dari Kakak Aprilia dari Jogja nih nanya juga nih. Silakan. Untuk membedakan raisin dengan sultana itu tuh apakah cara pengolahannya itu juga beda, chef, atau sama aja nih basically? Buahnya beda. Kalau sultana itu biasanya dia terdiri dari buah-buahan seperti anggur, ada buah-buah seperti anggur, ada buah-buah seperti blackcurrant ya, seperti itu. Jadi banyak jenis buah-buahan kering ya yang biasa kita olah seperti itu. Pengolahannya juga sama sih sebenarnya. Pengolahnya beda, jenis buahnya. Jenis buahnya ketika sudah dimasak mengolahnya sama atau beda nih? Sama ya? aja. Kayak gitu ya buat Kakak Aprilia tadi dari Jogja. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Banyak nih pertanyaan dia masuk, sabar ya bunda-bunda ya, satu persatu kita sambil masak nih, sambil biar nanti jadi gitu. Kita ke step yang kedua nih, ngapain nih, chef? Step yang kedua kita buat lefangnya dulu. Kita buat adonannya dulu ya. Iya, by the way memang lefangnya udah saya siapkan di awal, cuman saya demokan aja nggak apa-apa ya, jadi teman-teman biar supaya nggak penasaran ya. Nih buat bahan-bahannya nanti dia bakalan
share juga. Ini ada sambil ada pertanyaan ini dari Kakak Laila dari Bandung, apakah kacangnya tuh harus matang digoreng apa disangrai ini kacangnya? Kalau masih mentah, kalau masih mentah gitu ya mungkin ya. Oke, semisal gini. Semisal kalau misal kacangnya tidak kelihatan kelihatan agak amem ya atau lembek ya. Itu perlu dimasak dulu atau disangrai ya. Semisal ya seperti itu. Tapi ketika kita lihat kacangnya masih fresh, masih bagus, itu nggak perlu, nggak masalah. Cuma memang nilai plus saya memang lebih amannya ya, mau itu matang maupun itu tidak matang sebaiknya memang disangrai terlebih dahulu. Oke, gitu ya buat Kakak Laila dari Bandung, Bunda Laila nih dari Bandung. Oke, kita ke step yang kedua nih, Chef. Oke, step yang kedua sekarang kita buat levangnya dari 3 bahan ini ya. Ini saya membutuhkan susu. Untuk susu ini sendiri teman-teman bisa menggunakan yang full cream dan yang fresh ya, atau fresh cream ya seperti itu. Fresh milk ya, maaf ya. Kemudian saya gunakan honey, yang saya gunakan tentunya honey yang saya gunakan honey yang natural ya. Ini susunya bisa pakai 50 gram ya sesuai dengan resep, terus honey-nya bisa di 20 gram. Betul. Gitu. Nah, kemudian ragi ya, saya gunakan ragi. Nah, ini saya buatkan terlebih dahulu levangnya ini ya. Starternya ini saya aduk-aduk seperti ini, saya sisihkan dulu 1 jam, baru nanti dia bisa kita gunakan. Bagaimana tanda-tandanya bisa kita gunakan ya. Nah, ini jadi nanti ketika sudah di tanda-tandanya resting selama 1 jam, nanti jadinya seperti ini ya. Jadi si raginya biar aktif dulu ya, Chef. Iya, biar aktif dulu, baru nanti kita proses seperti itu. Oke, ini ada dari Bunda Rahma dari Kalsel, jauh banget Bunda Rahma. Ini ada pertanyaan, coklat stolen itu pakai resin pepaya kering atau boleh nggak sih saya pakai resin pepaya kering gitu? Boleh nggak? Katanya? Boleh. Tadi saya juga gunakan yang papaya kering juga boleh, nggak masalah. Tapi nggak boleh terlalu banyak. Pemakainya sekitar 5% ya, 5% lah. Jadi jangan banyak ya, karena nanti karakter solonya hilang. Bahan-bahan fruit yang kering diwajibkan dalam pembuatan solan itu adalah raisin sultana ya, itu wajib. Kemudian setelah raisin sultana, kemudian kacang yang wajib digunakan itu almond dan walnut atau walnut ya, bisa diganti walnut atau almond, itu kacang yang digunakan. Ini ada pertanyaan juga dari Bunda Mila dari Palembang. Kalau dilihat-lihat bahannya ini kayaknya agak mahal ya. Bisa ada alternatif bahan yang lebih murah nggak ya? Apakah ini benar mahal, Chef? Sebetulnya ya teman-teman pernah pastinya menggunakan almond ya dalam pembuatan kue lebaran ya, seperti itu. Sama halnya kita membuat ini juga, kandungannya kelihatannya nggak terlalu banyak ya. Jadi pemakainya sedikit, nggak terlalu banyak. Untuk raisin, memang raisin sendiri yang agak sedikit lumayan banyak ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau teman-teman ingin mengadjust food cost-nya atau harga modal dalam perhitungan, semisal kita mau jualan atau kita buat di rumah ya, itu bisa di-adjust ya, bisa diganti dengan papaya, nggak masalah ya. Kalau teman-teman mau dibuatkan ke arah untuk jualan. Tapi kalau teman-teman mau buat keluarga, ya, pasti saya yakin kok. Ya kan? Pasti saya yakin pasti pakai yang malam-malam. Ya kan nggak setiap hari juga. Iya kan nggak setiap hari ya. Kan biar nggak bosan ya itu aja ya, benar-benar ya. Oke, kita lanjut lagi, Chef. Nih untuk ya, ini saya siapin dulu ya. Saya siapin dulu untuk bahan-bahannya. Oke. Sekarang kita buat adonannya ya. Karena tadi yang kering buah-buahan dan kacang-kacangan yang kering sudah saya siapkan di awal. Sekarang saya buat adonannya. Ya, untuk adonannya sendiri. Ya. Oke, ini pakai mixer dari kita dong tentunya. Nggak perlu diulen-uleni ya, nggak perlu dibanting-banting. Nah. Ya. Sebetulnya untuk mixer ini ya, Mas Pion ini terdiri, dia punya 3 ya. Chefnya jelasin guys. Ya. Dia punya 3, ini hook, ini yang ini hook, ini apa namanya? Untuk krim, kocokan atau whisk ya, balon whisk dan pedal. Teman-teman bisa menggunakan antara 2 ini. Bisa ini, bisa yang ini. Kalau teman-teman menggunakan adonan yang kecil, saya sangat saja pakai menggunakan yang ini. Apabila teman-teman punya adonan kuantitinya yang besar dalam pembuatan solon, saya wajibkan menggunakan ini. Jadi bebas bisa menggunakan ini atau yang ini ya. Karena dia ini sebetulnya adonan roti agak sedikit bantet, tapi ketika dimakan dia seperti ada cookies. Pinggirannya seperti cookies, dalamnya seperti roti. Waduh. Ya. Perpaduan yang epic. Kelembutannya dalam pembuatan roti ini ketika kita makan itu seperti cake.
Itu yang saya suka dalam makan stolen atau pembuatan stolen itu. Tuh, itu yang berbeda. Bayangin nih ibu di sini ya gimana Iya. caranya pas nge-crush si stolen itu ya. Iya. Makanya dicoba dong, nanti kita kasih share resepnya, oke? Nah, bisa pakai yang ini, yang ininya. Oke, sekarang bahan-bahannya Boleh ya, di sini, Chef. saya siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ini adalah tepung terigu yang saya gunakan ya. Tepung terigu, teman-teman bisa menggunakan tepung protein rendah atau yang sedang, ya bebas. Ya, kalau teman-teman berasa kayaknya lebih suka yang lembut, saya sangat sarankan suggest menggunakan protein yang rendah. Tapi teman-teman ingin sedikit chewy, jadi teman-teman gunakan protein yang sedang. Ya. Oh, mungkin yang Seperti belum itu. tahu gitu, protein tinggi, sedang tuh apa sih ngaruhnya? Ya itu udah dijelasin sama chefnya tadi ya. Biar lebih chewy atau mau lebih lembut itu pakai yang beda proteinnya gitu. Ini tepung terigunya kita pakai 375 gram ya, buat ibu-ibu ya. Gak banyak-banyak, 375 gram tepung. Terus apa lagi, Chef? Terus bahan selanjutnya adalah gula ya, light brown sugar dan gula pasir ya. Ini dua bahan ini saya sudah jadiin satu ya. Light brown sugar sama Gula pasir biasa. ya. Oh, Gula pasir gula biasa. pasirnya 37 gram. Iya. Brown sugar itu di 37 gram juga Iya. ya. Jadi sama untuk takarannya ya. Betul. 37 gram. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah pasti ada yang bertanya ya. Saya antisipasi dulu. Teman-teman apabila teman-teman bertanya light brown sugar bisa digantikan dengan palm sugar nggak? Bisa ya? Bisa, nggak masalah. Nggak masalah Ya. ya. Light brown sugar sama palm sugar pastinya beda ya. Light brown sugar adalah gula yang digosongkan, yang diproses, digosongkan seperti dia ada rasa karamelnya. Itu light brown sugar. Ketika berbeda dengan palm sugar ya. Palm sugar itu adalah gula yang dihasilkan dari gula palem, Gula aren gitu. gula aren ya. Jadi sangat berbeda. Brown sugar sama gula Gula aren. aren tuh ilmu baru nih, brown sugar sama gula aren tuh berbeda ternyata. Iya. Oke, itu terus apa lagi nih, Chef? Terus telur ya. Saya gunakan telur ya. Telur ayam. Bukan telur onta ya. Telur burung Iya. onta kan ada, Chef. Iya. Gede banget tapi. Itu dikurangin aja kalau pakai telur itu ya. Kemudian mentega ya. Oke, telurnya tadi Kemudian 150 gram ya. Iya, kemudian Telurnya juga 150 gram. ya, ini kayu manis bubuk dan yang terakhir pala bubuk ya. Oke, takarannya tuh bisa 2 gram kapulaga parut, 2 Iya. gram kayu manis bubuk sama 2 gram pala bubuk. Pala bubuk. Jadi untuk kapulaganya sudah saya campur dengan cinnamon sedikit juga nggak masalah ya, biar Dikit supaya kan, cuma 2 gram ya. cuma kan? 2 gram nggak kelihatan ya. Oke. Lanjut. Kemudian ini bahan-bahan keringnya saya campur terlebih dahulu ya. Step selanjutnya campur bahan kering nih, ada tepung, gula-gulaan. Terus bubuk-bubuk tadi dicampur sama chefnya. Ya, ini bahan kering dulu kita campur ke dalam tepung. Wadah. Yes, ke dalam tepungnya. Nih sambil masak, sambil kita mengadon-ngadon nih, sambil jawab pertanyaan nggak apa-apa kali ya, Chef ya? Nggak Ini apa-apa. ada yang nanya nih, buat Silakan. Bunda Zeni nih katanya, apa yang membuat stolen itu justru semakin lama semakin enak, Chef? Sedangkan roti lain kan semakin lama kadang malah nggak enak ya. Fun fact ya, si stolen ini kemarin aku dengar tuh semakin lama semakin enak guys. Bahkan sampai 3 minggu itu semakin enak tuh. Apa sih yang menyebabkan dia tuh disimpan semakin lama itu bukan malah basi, tambah malah dapat rasa yang lebih enak gitu, Chef? Oke, memang karakter stolen itu memang seperti itu. Jadi semakin lama semakin enak ya. Jadi dikarenakan untuk stolen ini sendiri ya, dia memang karakternya seperti ini. Dia kayak roti bantet seperti itu, tapi dia lembut dimakan, nggak keras ya. Roti tapi lembut walaupun bantet, bukannya keras. Jadi memang yang membuat dia lama itu bukan hanya resepnya saja yang betul, tapi penyimpanannya juga dan ilmu dalam pengemasannya agar dia lebih lama. Jadi untuk pengolahan proses stolen seperti ini, ketika diproses habis dipanggang, ketika dia sudah dingin itu langsung di cover, ditutup menggunakan aluminium foil. Nggak boleh pakai yang lain, hanya pakai plastik rule-nya board? Nggak boleh ya? Hanya Oke. aluminium foil saja yang diperbolehkan ya. Itu dia semakin bagus ya, aluminium, karena aluminium foil itu sebetulnya dia mencegah sinar yang masuk ke dalam sebuah produk tadi ya, seperti itu. Biasanya itu stolen-stolen itu biasa dijual, dia itu tertutup di dalam kemasan. Jadi dia tidak terbuka, tidak kelihatan rotinya, looks-nya tidak kelihatan, tapi di dalam kemasan yang tertutup agar pantulan sinar matahari dan sinar lampu dia tidak tembus ke dalam kemasan tadi. Itu yang membuat dia
awetan lama. Oke, jadi Seperti penyimpanannya itu. juga harus benar ya. Walaupun Iya. ya udah bukan hanya dibiarin gitu aja, Enggak. tetap 3 minggu masih bisa dimakan. Betul. Tapi harus disimpan dengan Iya. cara yang benar tentunya. Ya menarik ini si stolen ini ya, makanan tradisionalnya orang Iya, Jerman ternyata yes. gitu ya. Suka nyimpen-nyimpen makanan dalam waktu lama mungkin karena musim dingin kali ya, Iya. Chef ya, gitu-gitu ya. Tapi sebetulnya stolen ini juga bukan hanya dari kalangan orang Jerman juga yang makan ya. Jadi banyak orang-orang bule tentunya biasa suka makan ini. Ya. Menarik. Ya. So ini kita campur dulu ya. Oke. Bahan kering kita langsung masukin aja ke dalam mangkuknya sama levangnya tadi atau starternya ya. Oke, tadi udah dimasukin tadi tepung sama apa sih namanya? Apa aja nih Chef yang dimasukin? Tadi Chef? bahan-bahan kering aja yang Bahan masuk. kering. Terus tadi apa sih namanya ini? Ini bahan kedua nih yang levang tadi yang sudah saya buat antara susu, madu dan ragi. Oke. Iya. Jadi udah starternya lah dimasukin ya. Iya, ini starternya lah. Oke. Oke. Kemudian ini baru dua bahan. Sebetulnya ini mix and one ya. Jadi semua harus masuk ya. Nggak bisa metodenya itu nggak bisa satu-satu nggak bisa. Langsung dimasukin semua. Masuk iya, karena ini bahannya beda-beda. Bahannya ini hampir sama 1:1 semua, teman-teman. Kalau roti ya dia lebih banyak tepungnya. Kalau ini dia banyak tepung, banyak air. Kalau ini dia airnya justru malah sedikit. Oke, gitu ya. Airnya sangat sedikit sekali. Jadi trikinya sangat tricky sekali dalam proses pembuatannya. Jadi ngaduk langsung semua bahan, jadi langsung aduk ya. Oke, ini kakak Bunda Dina nih nanya tuh, gunanya Silakan. perasan jeruk tuh apa Chef buat yang tadi tuh? Untuk menggantikan ram, ya. Ah. Dia untuk menggantikan ram saja. Oke, Chef, bentar. Mbak, Agak di. tolong aja. Gak kelihatan soalnya. Oke, Chef. Sorry. Biar aku aja, Chef. Iya. Oke. Ya, jadinya ini bahan semua jadi satu, nggak boleh dipisah satu. Kita bukan buat roti ya, maaf. Kita bukan buat roti manis atau kita bukan buat baget ya, yang dimana kita membutuhkan proses satu persatu. Jadi ini stolen ya, stolen memang seperti ini ya. Oh, kalau Harap dimaklumi. baget itu satu persatu dimasukin ya? Iya. Tepung dulu, kalau ini langsung jadi Langsung satu. jadi satu. Oke, menarik. Pakai speed berapa nih kira-kira, Satu Chef? dulu ya, Oke, satu dulu. satu diaduk dulu pastikan. Nih sambil nanya nih, Silakan. sambil jawab pertanyaan nih dari Iya. Bunda Novia dari Tangerang. Fungsi ram itu untuk apa sih dalam kue itu supaya menghasilkan Aroma aja sih sebetulnya. Oh, aroma. Jadi kalau teman-teman menggunakan ram, ya saya sangat saran menggunakan yang essence kalau menggunakan yang mau yang halal ya. Karena ekstrak pasti masih ada kandungan alkoholnya. Pasti masih ada. Sebetulnya ya ketika kita makan roti pasti ada kandungan alkoholnya ya, ada. Ragi itu ada kandungan alkoholnya, teman-teman. Oh, gitu. Semua ragi ada Semua kandungan yang mengalami alkoholnya. proses fermentasi itu Iya, ada betul. alkoholnya gitu ya. Tapi kan ada kadar yang ditoleransi. Iya. Oke, lanjut ini dari Bunda Nurul dari Jaksel. Kalau mau pakai ram, tadi udah dijelasin ya kalau pakai ram itu nggak mau pakai ram bisa pakai perasan jeruk ya, Chef ya? Iya, betul. Buat Bunda Nurul ya. Terus ada kakak Bunda Desta dari Surabaya. Kalau rotinya kempes setelah keluar dari oven, apa sih penyebabnya? Ya, karena kadang tuh bagus, kadang kempes. Saya pakai oven tangkring oven yang manual gitu kali ya. Oke, oven yang biasa dia tidak menggunakan listrik ya. Seperti itu ya. By the way, ya karena saya lebih suka sekarang zamannya udah canggih sih teman-teman. Jadi ya mohon lah gitu. Kita udah ada oven Mas Pion yang sudah siap dan siap dibeli ya. Dalam arti kan ini juga sudah saya tes, bagus ya. Ya, Harganya listrik juga sekarang di terjangkau. mana tinggal nyolok aja, harga juga terjangkau. Kita nggak usah beli yang murah-murah lagi ya. Sekarang udah canggih ya. Tinggal apa-apa sudah ada gitu. Iya. Ini lagi dipanggang ya, stolennya di dalam ya. Ya. Waduh, menarik. Lagi proses mixing. Lagi gitu ya. proses mixing tentu. Oke. Nah ini, nah ya, ini sudah jadi ya. Oh, Jadi secepat kalau itu, Chef? secepat ini ya, jadi nggak boleh terlalu over juga. Dia nggak boleh terlalu over. Kalau ketika dia nanti terlalu over, dia adonannya ketika dimakan dia keras. Oh, gitu. Ya, dia keras. Jadi biar dia seperti ini aja ya. Maka dari itu saya gunakan yang pedal. Jadi teman-teman ini kan adonannya sedikit, nggak begitu banyak ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Tuh ya dikit banget ya. Dia dikit. Jadi saya gunakan yang pedal. Jadi teman-teman kalau menggunakan yang hook tadi yang dia spiral bentuknya,
itu kalau apabila adonannya itu 1/3-nya jadi lebih banyak ya. Jadi saya sangat sarankan menggunakan itu. Jadi dua-dua ini teman-teman bisa dimainkan, bisa di-adjust antara yang hook, ini bukan hook ya, ini yang pedal dan yang hook seperti ini. Nah, ini kalau adonannya lebih banyak gitu ya. Iya. Ya bisa di-adjust ya. Jadi jangan pakai ini. Memang kadang-kadang beberapa chef menganjurkan pakai ini, tapi lihat dulu chef yang mana, karena chef yang itu dia menggunakan mesin yang besar. Kita menggunakan mesin yang rumahan seperti ini. Jadi saya sangat sarankan gunakan alat yang proper juga ya. Ini trik dan tips dari saya aja seperti itu ya. So ini saya sisihkan dulu karena ini sudah jadi ya. Karena ini dia sudah jadi adonannya. Jadi kita masukin adonan bahan kering tadi ya. Bahan keringnya yang itu ya, apa namanya? Buah-buahan ya. Kita masukin buah-buahnya dulu. Tadi di step pertama tadi ya. Iya. Jadi kita tumis lah gitu ya. Ya ini sudah mulai dingin ya, nggak apa-apa, masuk aja pelan-pelan kita masukin. Ya. Langsung aja masuk semua, nggak usah khawatir ya. Ini sudah betul resepnya ya, nggak ada yang salah. Jadi kalau misalnya buahnya, memang dia kelihatan looksnya itu buahnya lebih banyak ya. Kayak seperti 1:1 antara adonan sama buah-buahan tadi itu dia lebih banyak, teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita tahan dulu, Chef. Iya. Untuk kita ke proses selanjutnya, kita ada giveaway time dulu nih, Oke. Kita kasih giveaway dulu buat bunda-bunda yang udah aktif dari tadi bertanya ya, yang udah aktif di Zoom kita gitu. Kita bakalan kasih giveaway buat bunda-bunda untuk mendapatkan 1 buah produk dari Mas Pion dan juga 1 bingkisan dari Parrot nih. Ayo siap-siap nih jari jemarinya nih ya, cepetan buat ngejawab pertanyaan yang bakalan dikasih oleh Chef Adimas ini ya. Siapa cepat, siapa yang paling tepat, dia nanti yang dapat hadiahnya yang jadi pemenang. Oke, ingat giveaway ini untuk ya si paling aktif ya dapat ada 2 pemenang nih. Jadi ayo siapa cepat dia dapat. Oke. Ini kita bakalan siap-siap buat ke step selanjutnya. Iya, nggak apa-apa sambil bagi kita. Boleh kita kasih pertanyaan Chef buat ibu-ibu di sini yang udah join nih untuk giveaway-nya nih. Boleh Chef, boleh kasih pertanyaan? Oke. Tapi tadi teman-teman nggak ada yang nanya juga ya. Karena teman-teman nggak ada yang nanya, pasti saya yakin teman-teman udah tahu ya. Jadi akan saya kasih pertanyaan yang tadi teman-teman nggak menanyakan. Tapi udah dijelasin. Udah dijelasin sebetulnya karena tidak menanyakan, maka saya tidak menjelaskan. Ayo, apa nih pertanyaannya adalah ketika saya membuat levang tadi atau starter yang saya buat. Pasti teman-teman yang biasa buat pasti udah tahu nih, pasti mereka udah bisa jawab. Saya yakin. Karena di situ ada raginya, saya kasih tahu ke kisi-kisi ya. Di situ sudah ada raginya. Saya menggunakan ragi komersial di situ. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Oke, buat memfermentasikannya. Memfermentasikannya itu agar dia ngembang. Nih. Iya. Boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau apa sih kalau di Zoom nih, di chat ya, kolom chat ya. Nanti buat pertanyaan yang benar, yang paling cepat bakalan dipilih oleh admin kita yang bakalan menang ya. Untuk itu ya. Oke, kita tunggu 60 detik, 1 menit ya, 1 menit buat cepet-cepetan kalian ngejawab nih bunda-bunda ya. Ayo diketik HP-nya cepetan ya. Siapa cepat nanti dapat hadiah spesial. Ini hadiahnya udah tahu nggak hadiah apa nih ya yang bakalan didapat? Pastinya kayaknya udah di-share di pamflet deh ya. Dapat 1 buah alat dari Mas Pion dan juga produk-produknya dari Parrot gitu. Tentunya. Oke, aku ingetin lagi buat bunda-bunda jangan lupa untuk bikin Instastory ya, bikin Instastory dan juga nih aku akan jelasin lagi karena di sini bukan hanya Mas Pion dan juga Parrot, kita juga di sini ditemani lagi sama ibu-ibu canggih setiap cooking class kita tentunya ya. Ibu-ibu canggih ini adalah sebuah komunitas dari Birds Agency yang didirikan pada tahun 2020. Mungkin 2020 ini masa-masa Covid kali ya. Jadi bikin komunitas nih ibu-ibu canggih. Ibu-ibu canggih adalah tempat di mana para ibu tangguh dan berbakat di dalam dunia teknologi berkumpul untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan dan menginspirasi satu sama lain. Ibu-ibu canggih adalah wadah untuk ibu-ibu multitasking dari mengurus anak, menjalankan rumah tangga, hingga ibu berkarir dan entrepreneur. Dalam komunitas ini, mereka saling berbagi tips and trik, mengajarkan satu sama lain tentang aplikasi yang berguna, dan memberikan dukungan emosional ketika ada tantangan dalam perjalanan mereka sebagai ibu-ibu canggih. Waduh ya, buat bunda-bunda di sini ya, ibu-ibu canggih ini juga memiliki forum untuk ibu hamil, untuk menyusui dan toddler yang
yang berisikan berbagai informasi dan juga expert gitu di dalamnya. Untuk ibu-ibu yang tertarik nih ya di pembahasan-pembahasan finansial, jadi lengkap banget, finansial ada ya, Toddler juga ada. Itu difasilitasi juga dengan diskusi dan kegiatan di @ibu-canggih-finansial. Kalau ibu-ibu di sini mau join komunitasnya biar nggak gabut-gabut amat gitu di rumahnya, kalau anak-anak udah pada sekolah atau biar nggak ada kerjaan gitu ya, bisa follow Instagramnya Ibu-Ibu Canggih di @ibu2canggih. Terus ada @ibu-dan-bayi.canggih dan juga ada @ibu-canggih-finansial untuk mendapatkan info lebih lanjut. Jangan lupa di follow juga TikToknya nih @ibu2canggih dan subscribe channel YouTube-nya @ibu2canggih untuk update tren dan informasi yang dibutuhkan untuk ibu-ibu modern gitu. Oke. Aku ingetin lagi buat ibu-ibu, bunda-bunda yang join di sini, jangan lupa untuk bikin Insta Story. Jangan lupa aktif di kolom chat Zoom kita karena kita nanti ada hadiah menarik untuk ibu si paling aktif dan juga si paling eksis ya. Si paling aktif nanti bisa kita pilih dari teman-teman yang aktif di room chat. Kalau yang si paling eksis nanti kita pilih dari Insta Story terbaik. Jangan lupa untuk di-mention nih nama dan juga nama _ domisili ya kalau mau chat ataupun mau mention Instagram kita, mau bikin story. Jangan lupa di-mention juga @maspion.official dan juga @parrot.id dan @ibu2canggih untuk mendapatkan hadiah menarik dari Parrot. Akan ada 2 pemenang ya, si paling aktif 2, si paling canggih si paling eksis juga 2. Pemenang akan diumumkan di akhir acara. Jadi tetap simak nih ya proses memasak kita dari awal sampai akhir. Oke, lanjut Chef. Oke, lanjut ke menu ya. Jadi tadi proses yang sudah saya buat itu adalah adonan dan kita sudah mulai memasukkan bahan-bahan seperti bahan kering ya, atau yang dried fruit tadi yang sudah saya masukkan ke dalam mixernya. Dan yang terakhir tentunya saya akan menggunakan coklat Parrot ya. Yang coklat premium ini sangat enak sekali ya rasanya ya. Yang dari rasanya ini dia nggak ngendal, kemudian dia rasanya tegas dalam arti dia nggak nanggung. Betul-betul rasa coklat yang kuat ya, seperti itu. Kuat dalam arti ya natural ya, dia kuat yang mana? Kuatnya natural ya, rasa yang coklat. Pahit gitu enggak ya Chef ya? Justru coklat itu memang harusnya pahit, tapi memang dia sudah di-adjust antara rasa pahit dan rasa manisnya biar supaya taste-nya juga enak ya, seperti itu. Ya ini saya chop dulu ya. Ini saya chop terlebih dahulu. Chef ya. ini dihidupkan toh? Iya, masih nyala ya. Jadi itu tinggal dikit lagi nanti sudah matang kita angkat ya. Sedikit lagi masih belum matang ya. Oke. Nah, ini kita chop dulu ya, teman-teman ya. Nanti kita masukin ke dalam adonannya. Karena yang membuat enak itu sebetulnya karena saya nggak suka terlalu plain banget rasa buah-buah, tapi kita padu padankan dengan rasa coklat itu sangat enak sekali. Ya sudah saya coba ya. Chef, ini cocok untuk lidah Indonesia sebetulnya. Ini ada pertanyaan dari Silakan. Dea di Surabaya. Ini aman buat toddler nggak sih si coklat ini? Untuk toddler ya, sebetulnya sih saya bilang fatnya dari kelapa. Ya, kelapa itu sangat sehat. Gula ya jangan terlalu banyak juga sih. Sehat tapi jangan terlalu banyak ya. Boleh tapi jangan terlalu banyak karena yang saya khawatirkan itu gula ya. Karena fatnya itu bagus ya. Kita fatnya itu betul-betul dari kelapa yang betul-betul sangat bagus kualitasnya untuk toddler. Coklat pasti juga bagus, namanya coklat bubuk itu sehat untuk di semua kalangan. Terkecuali saya kurang cocok dengan gula ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang punya alergi, saya nggak suggest sih ya. Tapi lebih baik saya cari amannya sih jangan dulu sih seperti itu. Biar karena gula. Juga sih. Iya gula, terutama gula ya. Coklat mulu ntar iya. Gula ya sebetulnya. Iya gulanya itu ya. Gulanya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda Aprilia di Jogja nih, beberapa pertanyaan ini lengkap nih ditanyakan. Yang pertama tuh, Chef gimana cara adonan bisa matang sampai dalam dan luarnya itu tidak gosong, dan bagaimana cara mengolah coklat biar nggak pahit katanya. Oke, cara mengolah coklat agar tidak pahit ya. Sebetulnya cek dulu kualitas coklatnya ya. Pengolahan coklat agar tidak pahit pastinya tentunya kita dalam menggunakan coklat itu pasti pahit ya. Itu pasti pahit. Jadi biar nggak keluar lagi pahitnya ketika dipanggang,
proses pemanggangan itu nggak boleh terlalu overcook ya, jadi seperti itu. Tuh terus nanya lagi, kan Ada yang tadi nanyakan kita lagi? pakai brown sugar, katanya brown Iya. sugar gula yang diolah, digosongin, Digosongkan. biar caramelize gitu kan. Iya. Gimana caranya biar nggak gagal? Soalnya Bunda Apriliani juga pernah bikin dan sering gagal katanya bikin brown sugar nih chef. Caranya gimana? Apakah sesimpel gula disangrai terus udah gitu? Ataukah ada cara dan tips and triknya gitu? Bagaimana cara tidak sampai gosong? Ini gosong mungkin mungkin saya menanggapinya pasti teman-teman buat karamel ya. Buat karamel saus atau kita buat karamel antara gula dan air. Penanggapan saya mungkin seperti itu. Apabila terjadi betul-betul seperti itu, maka sangat saya sarankan teman-teman ketika dalam pengolahan itu ya, biar tidak gosong, ketika dia sudah brown, sedikit brown ya, dia sudah brown ini ya, dalam arti dia warnanya sudah brown, itu langsung cepat-cepat teman-teman standby dan nggak boleh ada yang miss di situ ya. Jadi ketika dia sudah brown, kurang brown pun nanti dia kelihatannya pucat, saya tahu. Jadi dia betul-betul warnanya itu dia betul-betul sangat brown tapi tidak hitam. Jadi teman-teman bisa bedain antara dia ada proses 3 warna di situ, light brown, brown dan hitam. Jadi kita akan melewati sisi light brown dulu ketika kita buat karamel ya. Kita melewati sisi light brown baru masuk brown. Nah, ketika kita sudah ngelihat light brown, kita sudah antisipasi di situ. Di titik light brown kita sudah antisipasi dan standby. Ketika sudah brown langsung angkat, langsung diproses seperti kita buat. Semisal kita akan proses lagi menjadi karamel saus, kita hanya menambahkan krim di dalamnya agar warnanya tidak pucat seperti itu. Oke, gitu Ya, ya. tips Jadi dari saya anti aja. gagal kalau mau bikin Iya. brown sugar nih dari Chef Dimas ya. Oke, kita sambil memasak nih Ya Chef. sambil aduk nggak apa-apa Sambil teman-teman. Kalau ada yang bertanya silakan tanya apa lagi. Ini ada Bunda Endang dari Semarang, maksimal berapa lama tetap layak dimakan nih sampai simpannya tuh? Oke, untuk Porsi stollen ini sendiri ya, yang saya buat, yang pernah saya buat saat ini itu lebih dari sebulan. Wow. Dan saya tidak simpen di dalam kulkas atau freezer. Dengan cara yang udah jelasin tadi ya? Yang saya sudah jelaskan, betul Kak. Jadi saya masuk, saya sudah langsung panggang, itu saya bungkus di dalam sebuah aluminium foil. Kita nggak usah jauh-jauh, itu yang di depan meja kita ini sudah 1 bulan lebih. Penasaran nih gimana nih rasanya? Iya, ini sudah Roti 1 bulan lebih. nih ya kan? Iya. Makin lama makin enak nih. Iya. Oke. Oke. Boleh lanjut. Nah, ini sudah jadi ya. Tuh Bentar ya. banget ya ngaduknya ya. Iya, bentar banget, nggak boleh over ya. Bagus banget adonannya, Kak. Ini adonannya bagus banget. Kayak gini bagus Nggak ya, bisa dicium aromanya ya, itu enak banget. Aduh, menggugah selera banget Iya. ini. Bisa dimakan gini langsung nggak, Chef? Biasanya ada kalau mau telurnya. bikin kue itu kan langsung Iya. colet-colet penasaran Masih gitu. ada telurnya. Jadi telurnya ini yang nanti nggak sehat dimakan ya, karena telurnya bahaya masih ya. mentah. Kalau lagi bikin kue jangan sembarangan dicolet gitu Iya. ya. Cuman kalau banyak-banyak. jangan banyak lah. Gitu. Aha, kalau ngicipin dikit nggak apa-apa kali. Harus wajib dong. Wajib, Kan kita ya. orang dapur ya yang membuat, jadi kita harus cicipin terlebih Koreksi dahulu. rasa dulu. Koreksi rasa dulu. Kurang oke, asin tambahin garam. Ya. Oke. Kalau kurang manis lihat saya aja. Oh. Gitu Kak. Boleh. Sambil masak tadi dipakai. Iya. gitu ya. Iya. Nah, boleh nih bisa kita lihat Iya. nih gimana tekstur yang katanya bagus tadi kata chefnya. Iya. Tuh ya, ini tuh bagus banget guys. Aromanya juga bener-bener kecium, warnanya cakep, Iya. teksturnya juga dapat banget, ya kan? Ini nanti kalau misalnya lagi coba-coba bisa di screenshot atau kayak gimana. Nih yang katanya Chef Dimas bagus tuh kayak gini. Kalau misalnya belum kayak gini boleh ditambahin apa gitu atau diaduk-aduk lagi ya Chef ya. Iya. Dan ini kita pastinya kita ini dulu ya. Kita turunin dulu dari, kita keluarkan dulu dari loyang tuh ya. Tuh ya, ini adonannya memang dia seperti ini adonannya ya Kak ya. Tuh ya. Ya, ini kita bagi 4, pastinya kita bagi Oke. 4 terlebih dahulu. Aku sambil Nggak baca boleh pertanyaan, terlalu. nggak apa-apa ya, Chef ya? Iya, silakan sambil Oke. pertanyaan aja. Oke, ada saran nggak pengganti susu untuk yang intoleransi laktosa, Chef? Karena pakai susu ini katanya. Iya, tadi pakai susu. Bisa, masih bisa diganti menggunakan air. Air? Ya. Menggunakan air nggak masalah. Atau teman-teman bisa menggunakan soya. Oh ya, Soya juga saya mungkin lebih suggest menggunakan soya karena dia masih membutuhkan fat di dalamnya. Tapi kita menggunakan fat yang nabati, ya seperti itu. Kalau pakai almond milk nggak bisa ya? Almond milk juga bisa. Bisa. Tapi saya kayaknya lebih suka yang almond milk ya. Karena kakak kasih tau nih. Ya, seperti itu. Iya, oke. Ya. Terus di Nah, ini kalau kita- orang Jawa mah. Kalau ini enggak juga Nggak karena ya? nggak boleh terlalu over. Oh, dia nggak memang boleh. adonannya lembek seperti ini. Ini kita Oke. potong bagi 4 aja ya. Oke,
pakai apa nih? Ini bisa. Pisau aja. Oh, pisau boleh. Yang mana? Yang ini? Yang ini itu aja. Oke. Ya, ini kita potong pakai pisau aja. Pastikan ya. Nah, ini dari Bunda Leni di Jakbar nanya juga, tingkat kesulitan dan kegagalan dalam pembuatan coklat stolen ini biasanya apa, Chef? Yang bikin tricky, yang aduh biasanya orang banyak gagal ini apa? Di mixer biasanya seperti itu. Di mixer, setiap mixer itu pasti ada sedikit perbedaan. Jadi kalau teman-teman yang saya gunakan di sini adalah mixer yang Maspion, jadi teman-teman sudah saya adjust di resipi juga menggunakan pedalnya sudah saya tadi jelaskan juga, jadi teman-teman bisa langsung ya buru-buru ya. Mungkin tadi kayaknya ada diskon deh. Lagi ada diskon nih ya. Oh iya, seperti itu. 1,7 doang nih. Ya udah dapat mixer yang proper banget buat bikin usaha gitu ya, bukan hanya buat coklat stolen, punya banyak banget yang bisa dibikin gitu. Jadi tadi kita nge-mixingnya juga sebentar banget guys, bener-bener sebentar itu. Aku juga nggak sadar, tiba-tiba udah gitu kata chefnya. Jadi nggak boleh terlalu over juga. Tapi dia sudah kalis ya, udah kalis gitu ya. Memang dia sudah kalis. Oke, ya. gitu. Nah, ini seperti ini adonannya. Nah, ini kita bagi 4. Setelah kita bagi 4, kita filling dengan coklat pasta. Nah, untuk teknik seperti ini biasanya yang klasiknya, yang versi klasik dia gunakan marzipan. Ya, saya tahu ya. Jadi teman-teman, kalau ketika saya membuat menu ini, saya juga sudah pernah buat dan saya pelajari menunya. Jadi teman-teman memang mewajibkan menggunakan marzipan, saya tahu. Tapi teman-teman tidak usah khawatir. Ya, saya menggunakan coklat parrot tentunya yang pasta. Udah dimodifikasi. Modifikasi ya. Ini lebih enak ya karena kita cari yang agak nggak terlalu mahal karena marzipan juga harganya mahal banget dan sulit dicari. Dia almond dan gula dicampur jadi satu seperti almond paste rasanya ya. Seperti itu. Ya. Oke, ini ada Kakak Dian dari Bintaro, Bunda Dian. Alkohol tuh kalau dimasak itu bisa nguap nggak sih, Chef? Kalau dimasak alkohol itu bisa tentu ya, bahkan dia bisa kebakar ya. Ya seperti jadi itu. Jadi hati-hati kalau masaknya pakai alkohol. Terus ada Bunda Lela juga dari Bandung, susu hatinya bisa pakai santan nggak? Tadi pengganti susu tuh bisa pakai santan juga nggak? Santan nggak deh. Tadi kita udah jelas. Kayaknya saya lebih suggest ke jangan santan. Santan tuh fatnya terlalu tinggi seperti halnya krim. Jadi saya nggak suggest pakai santan. Yang saya suggest bisa pakai yang almond milk. Sama soya milk. Soya ya, gampang pakai susu kedelai lah. Betul. Kalau kata orang Jawa mah ya. Santan itu fatnya bisa sampai 30% something. Sedangkan soya milk atau almond milk dia bisa sampai 4 sampai 6%-an ya. Jadi fatnya. Jauh ya bedanya ya. Iya, jauh. Sama itu. Nih dari Bunda Bias, Surabaya, gimana cara mengetahui adonan sudah siap dimasukkan oven gitu. Terus teksturnya tuh harus seperti apa gitu, Chef? Nah, teksturnya ketika nanti kita panggang ya, nanti kita ini masih dikit lagi ya. Dia nanti permukaannya itu dia seperti dia kering kayak cookies. Jadi teman-teman yang biasa buat cookies, kue kering ya, seperti itu teksturnya. Tapi dalamnya masih seperti lembek. Itu angkat aja nanti tapi jangan langsung dipotong. Karena ketika nanti dipotong dia nanti kayak masih mentah, dia masih ada proses cooking di dalam itu. Jadi biarin dia tunggu dingin, nanti ketika dia belah dia tetap matang seperti halnya layaknya kita makan kue ya di dalam. Jadi cookies ada seperti teksturnya, looksnya seperti roti, tapi ketika dimakan seperti cake. Dia lembutnya seperti itu. Iya. Ini yang dibilang stolen ya. Stolen. Oke, nah. Cookies and cake. Jadi udah jadi ya. Terus ada pertanyaan dari Bunda Anissa Wulandari dari Bandung. Jika adonannya terlalu banyak air atau terlalu lembek itu apa yang harus dilakukan, Chef? Oke, apabila terlalu banyak air, semisal ya. Yes. Apabila terlalu banyak air, apabila kita menambahkan tepung, apa yang terjadi adonannya akan bantet. Ya, seperti itu. Apabila terlalu banyak air, jadi biar kita diamin dulu sambil diaduk, tapi diaduk perlahan. Dan kecepatan paling lambat agar dia mengering adonannya. Sebetulnya memang ada beberapa teknik dalam pembuatan roti ya. Ketika kita menambahkan tepung itu sebetulnya salah, nggak boleh. Jadi yang harus kita tambahkan itu biar dia kering. Nanti lama-lama adonan semakin diaduk lama, dia semakin lama semakin kering adonan tadi. Sebetulnya yang tujuan tadi dengan metode seperti itu, kita harus mengurangi kadar air di dalam sebuah adonan. Nah, gitu. Seperti Tapi itu. kalau manut resepnya enggak ya, Chef ya? Kalau udah ngikuti resep. Udah pasti betul. Ya, seperti itu. Terus lanjut ini dari Bunda Novita dari Situbondo katanya, untuk bahan coklatnya apakah bisa menggunakan dark choco atau apakah ada
untuk si Stollen ini harus ada taste coklat tersendiri ini chef, atau coklat apapun bebas gitu? Gimana nih chef? Nah, untuk coklat yang saya gunakan di sini memang coklat parrot, yang dimana dia coklatnya itu memiliki kandungan cocoa powdernya atau cocoa massnya itu sangat tinggi sekali. Jadi saya sudah sesuaikan dengan lidah orang Indonesia ya. Jadi taste-nya memang harus pahit. Saya betul mendapatkan rasa pahitnya juga dari coklat, tapi dimakan juga nggak enek ya. Jadi istilahnya enek, makannya sedikit enek tapi nagih. Ya. Kadang-kadang ada orang yang menek tapi dia nggak nagih. Nah, kalau saya suka yang makanan itu yang enek tapi nagih. Nagih itu dalam arti ketika dimakan sekali dikit udah dia nggak mau lagi makan, tapi nanti teringat terus makanannya. Oh ya, saya mau makan lagi gitu. Ya, jadi kita buat pakai parrot ya. Iya, seperti itu. Sudah saya sesuaikan ya resepnya. Jadi teman-teman kalau menggunakan bahan-bahan yang lain saya nggak silahkan, tapi teman-teman pasti akan menanyakan atau mengejas resepinya lagi kan ya, seperti itu ya. Jadi ya nggak masalah dengan alternatif yang sudah dijelaskan iya, tadi, tapi kalau betul. bisa ya pakai parrot, karena parrot gampang kan sudah di-adjust. Oh, iya, sudah di-adjust semua resepinya. Okay. Jadi nggak usah pusing lagi ya, alatnya sudah di-adjust dan resepinya juga sudah di-adjust ya, seperti itu. Terus nanya lagi nih Bunda Rahma dari Kalsel, coklat Stollen ini bisa pakai coklat milk atau white coklat gitu nggak sih chef? Kalau untuk menggunakan milk coklat ya dalam pembuatannya bisa aja sih, sebetulnya bisa. Sedikit tergantung selera ya. Karena kalau sebetulnya dalam pembuatan Stollen seperti ini saya butuhkan yang dark sebetulnya, bukan yang milk atau yang white, karena untuk proses pembuatan seperti ini saya butuh ada rasa coklat yang dark. Seperti halnya kalau kita ada susu di dalamnya kan kayak ada rasa ganjil ya. Kita nggak perlu elemen susu di dalamnya. Jadi saya butuh yang dark ya. Seperti itu sih. Jadi lebih matching sebetulnya yang dark dibanding yang milk atau yang white. Seperti itu. Bisa aja, tapi nanti kembali lagi ke selera. Kerasanya gitu, agak beda nanti rasanya kalau pakai bahan-bahan alternatif yang udah dijelasin tadi ya tentunya. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan ya. Jadi ini sudah saya angkat aja. Ya, mungkin ada bahan yang terakhir. Ya, ambil itunya apa namanya Kak? Menteganya. Nah, ini dia sudah matang ya. Wow, ini yang udah kita oven tadi selama kita cooking class ya. Iya. Nah ya, jadi ini sudah, ini nanti kita masukin dalam oven pastinya ya. Maaf, ya ini dia. Ya, ini kita panggang lagi sayang. Ya kita panggang lagi. Panggangnya berapa lama nih chef? Tadi. Panggangnya sekitar 20 sampai 30 menit. Tapi kalau saya menggunakan oven ini ya kira-kira sekitar 20 30 menit ya. Setengah jaman lah. Antara setengah jamnya 20 sampai 30 menit. Nah, ini sudah matang ya. Jadi teman-teman langsung dioles ya dengan butter pastinya. Dengan butter seperti ini. Tapi jangan langsung dimakan ya. Jadi dia biarkan dulu dia sudah agak kering sudah mulai dingin baru nanti kita makan, karena kok panas-panas segini dia masih ada proses cooking di dalamnya. Fungsinya seperti apa sih dikasih butter? Dia matang biar supaya wangi juga ya. Wangi juga, luarannya wangi. Dia nanti akan nyatu ya antara aroma butter, aroma Stollen, rempah-rempah sama gula manisan tadi ya, seperti itu. Oke, gula pasirnya. Gula icingnya ya. Nah, ini kita langsung ketika dia masih melted butternya, kita langsung oles langsung kita tabur icing sugar ya, agar dia meresap. Ini tekniknya memang seperti ini ya. Ya, seperti itu. Terus diadoni. Ini kan masih ngeresap, dia memang nggak apa-apa, biarin, tapi nanti langsung aja ya. Tuh ya. Dah ya. Jadi seperti ini ya. Ini langsung kita dekorasi ya. Iya, yang cutting board yang itu ya. Kering-kering. Ada lap kayaknya. Sambil dijawab boleh? Oke, ini dari Bunda Tuti di Jakarta. Chef, gimana biar roti itu tetap empuk dan tidak kering katanya? Kan kita butuh teksturnya kering di luar tapi empuknya di dalam tuh. Gimana caranya biar nggak gagal lah gitu? Ya biar nggak kering, empuk tapi tidak kering gitu katanya. Empuk tapi tidak kering ya. Memang Stollen itu seharusnya dia empuk tapi tidak kering.
itu stolen yang betul ya. Jadi bagaimana caranya penyimpanannya harus benar. Jadi tadi sudah saya utarakan tadi bagaimana penyimpanannya. Jadi nanti setelah matang seperti ini kita tutup menggunakan aluminium foil seperti itu ya. Baru nanti kita hidangkan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau dekorasi itu tergantung dekorasi aja ya, bisa selera seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa penyajiannya seperti ini ya, seperti itu ya. Pakai bumbu apa? Menggunakan rempah-rempah yang sesuai yang di dalamnya ya. Jadi biar supaya nyambung seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan Ada lagi pertanyaan nih lagi, dari silakan. Bunda Ashifa dari Klaten. Coklat parrot ini ada varian apa aja nih Chef? Tadi udah dijelasin, mungkin boleh kita infoin Iya. lagi nih varian-varian dari coklatnya parrot ini. Untuk varian coklatnya parrot itu sendiri saat ini yang kita punya itu ada compound ya. Compound itu sendiri kita masih punya 3, yang dark, milk sama yang white. Kemudian kita punya coklat meses. Kemudian nextnya kita punya coklat pasta. Coklat pasta itu tadi yang sudah saya masukin insert ke dalam stolen ini tadi ya. Pastanya ada. Iya, pastanya teman-teman bisa menggantikan marzipan. Tadi pastanya saya insert itu untuk menggantikan marzipan, tapi bisa juga penambahan. Jadi sebelahnya marzipan, sebelahnya coklat pasta juga nggak masalah. Oke. Ya. Kemudian coklat glazing, saat ini yang terbaru kita punya coklat glazing juga. Untuk coklat glazing ini sendiri biasa untuk siraman kue, donat, kemudian ice cream ya, es krim lollipop ya, banyak yang kita bisa pakai menggunakan coklat glazing. Kemudian yang terakhir kita juga punya coklat 3-in-1 atau minuman yang ready to use ya. Use itu dalam arti masih bisa diproses lagi. Seperti itu ya. Belum ready to eat ya. Masih ready to use atau masih bisa ada proses lagi dicampur dengan air saja. Perbandingannya 1:3. Jadi 10 gram bubuknya, 30 gram air dicampur langsung diminum, nggak apa-apa. Nih, ya. produknya udah ada di sini ya, Ya, sudah ada di sini juga. Bikin ya. hot chocolate tuh enak, terus ada tuh ada coklat apa nih yang di sebelah tuh apa? Compoundnya ya. Compoundnya gitu kan. Jadi buat pengen minum-minum hot chocolate atau gimana boleh? Coklatnya, jadi untuk coklatnya ini sendiri ya, Mbak minta tolong yang kemasan itu Mbak. Yang coklatnya, iya. Untuk ini coklatnya sendiri kita punya, jadi teman-teman saya sedikit suggest ya di rumah sana. Jadi kita punya 2 jenis ya, 2 jenis coklat, yang merah sama yang premium. Biasanya kalau yang premium ini teman-teman saya yakin masih sulit didapatkan yang premium ya, sedangkan yang merah ini pasti sering didapatkan ya. Yang merah ini ya, seperti itu ya. Nah, ini mudah didapatkan, ini masih sulit. Jadi teman-teman bisa didapatkan di mana saja ya. Tapi ada juga yang sudah jualan ini atau yang ini ya. Seperti itu ya, tergantung selera. Ini dibilang enak ya enak ya. Cuman kalau ini dia lebih pahit aja. Seperti itu sih. Premium kerasa coklat. Lebih premium. Gitu Ya, ya. lebih premium rasanya ya, seperti makan coklat couverture ya. Yang membedakan coklat couverture, kalau coklat couverture itu masih ada rasa asamnya dari fermentasi cocoa butter, sedangkan ini tidak. Itu saja membedakan. Pasti coklat premium itu yang kelasnya udah beda ya, seperti itu. Udah beda, kelasnya udah beda. Cuman ini udah enak. Ini sudah enak banget rasanya. Kelas internasional kali ya. Iya, gitu ya, untuk Chef. compound ya, karena Indonesia itu adalah produsen terbesar di dunia. Produsen terbesar di dunia pengolahan coklat compound. Mengapa kok terbesar di dunia? Karena lahan kelapa sawit paling besar juga di Indonesia. Seperti ya, itu gitu. ya. Make sense-nya seperti, dan kelapa ya. Oke. Kelapa juga Kalau mau seperti beli itu. di mana nih kira-kira Chef untuk parrotnya ini biar nggak susah-susah gitu? Bisa teman-teman didapatkan di store kita yang di online ya. Kemudian di TikTok kita juga ada, di beberapa platform yang lain kita juga ada. Kemudian di Instagram kita juga ada, dan kemudian kita juga punya di toko-toko bahan kue terdekat ya. Udah ada ya Chef? Sudah ya? ada. Oke, Tapi jadi nggak semua ada sih sebetulnya. Nggak semua ada. Jadi teman-teman bisa DM ke miminnya, kita ada di Instagram, biar nanti bisa diarahkan belinya di mana, silakan. Boleh. Ya, seperti itu. Itu aja, follow aja @parrot.id tadi ya untuk itu. Iya. Oke ya, kita giveaway time lagi nih Chef. Jadi buat bunda-bunda di sini yang udah join, yang udah menyimak tadi penjelasan dari Chef Dimas kita hari ini, boleh ya, kita bakalan ada pertanyaan kedua ya, yang tadi udah kelewatan mungkin ya, mungkin kurang cepat atau masih kurang puas dengan jawabannya nih, kita akan ada giveaway yang kedua. Ayo siap-siap tangannya,
siap-siap untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh Chef Adimas. Pertanyaan yang paling cepat dan tepat nanti bakalan dipilih sama admin kita yang bakalan menjadi pemenang yang akan kita umumkan di akhir sesi nanti. Oke, Chef, boleh? Iya. Untuk giveaway yang kedua ini kita kasih pertanyaan aja ke Chef. Apa nih pertanyaannya kira-kira nih? Oke. Yang ini saya kasih yang mudah apa yang sulit, Kak? Aduh, tadi kan udah mudah kan, cuman fermentasi berapa lama tuh orang-orang pada tahu lah ya. Sekarang agak-agak yang agak yang kita kasih yang sulit ya. Oke. Apa nih kira-kira nih? Oke, ini agak sulit sih, agak sulit ya. Sulit. Tapi nggak terlalu sulit banget. Kalau mendengarkan penjelasan kita ya, betul tadi iya. Ya. Yang gampang, yang pasti nginget atau dia lihat ya. Jadi coklat yang saya gunakan dalam mengolah coklat stolen. Di sini ada 2 jenis coklat yang saya gunakan. Ya. Sebutin. Coklat apa? Coklatnya. Nah, pasti udah banyak nih. Belum, masih ada lagi. Itu sulit loh itu. Itu sulit loh. Sebentar, jangan jawab dulu, jangan dijawab dulu karena ada satu pertanyaan lagi nih. Oke, apa itu? Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua dari saya lagi nih, Kak? Boleh, dari saya lagi nih. Ini lagi nih. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini ya, kira-kira ya, siap-siap. Yang dijawab dulu tadi. Oke. Oven ya. Oven yang saya gunakan di sini ya. Yang saya baking demo hari ini, oven yang saya gunakan itu adalah oven tipe merek, sebutkan mereknya dan tipenya apa. Tuh. Ya, ada 2 pertanyaan, pakai coklat tipe apa dan juga oven apa yang digunakan dalam proses cooking atau proses baking hari ini. Ayo, siapa cepat dia dapat ya. Siapa yang cepat jawabnya dan juga yang tepat nanti bakalan dipilih dari admin kita yang bakalan mendapatkan hadiah dari kita tentunya. Iya. Oke ya, kita kasih waktu 1 menit seperti biasa tadi ya. Kita kasih 1 menit, nanti yang cepat bakalan dipilih sama admin kita. Oke, wah ini kayaknya kita udah ini ya di penghujung acara nih. Penghujung acara biasanya kita harus motong. Jadi biar teman-teman nanti bisa tahu ya. Kita potong ini udah sebulan lebih tuh. Waduh. Jadi kakaknya harus nyoba dong. Iyalah, nggak sabar nih. Boleh. Kita icip-icip kali ya karena udah selesai nih cooking kita ya. Nanti jadinya seperti ini. Terus ini yang tadi udah didiamkan selama 1 bulan kata chefnya. Kita bakalan icip-icip ya, bakalan jelasin ya sama chefnya gimana rasanya, the moment of truth. Iya. Nih, yang katanya di luarnya itu masih crunchy kayak cookie. Biasa kalau roti udah sebulan, udah keras banget biasanya. Udah keras banget dan basi pasti. Nah kalau ini juga udah sebulan lebih ya. Oke, sih. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat ya kalau dipegang, dipegang dia mana seperti roti, ditekan aja, ditekan dalamnya. Oh nah, iya, tapi lembut ya. Dia masih lembut, masih fluffy ya, masih lembut. Memang itulah stolen ya, seperti itu. Oke, bisa ditunjukin ke kamera, chef, yang itu? Tuh ya. Tuh. Wow. Tuh. Jadi ini dipegang, dia itu kering tapi lembut. Seperti itu ya. Bukan kayak yang nggak basi juga. Nggak basi karena udah sebulan nggak ya keras. Kan? Oke. Ini masih lembut ya, tuh masih lembut ya. Jadi kok teman-teman, ini saya buktikan ya. Ini saya tekan, ya. Ini saya tekan 1 jari, tekan seperti ini. Kalau dia keras, nanti dia akan tidak terjadi bercap seperti ini. Ini karena dia lembek, jadi dia ada timbul bercap seperti ini. Itu berarti menandakan dia masih lembek. Ini sudah 1 bulan ya. Oke, waduh. Itu ya, jadi di luarnya masih kayak cookie, di dalamnya masih cake. Menarik ya. Kita harus coba ini. Boleh, pasti kita harus coba. Ya. Boleh ya, Min ya? Jadi kita duluan yang makan ya. Kita duluan yang makan nggak apa-apa ya, chef ya? Iya, silakan. Chef juga silakan, chef. Iya. Oke, kita makan. Ya. Bisa diceritain ya. Jadi, ini saya suka di sini, dia beda. Dia bukan seperti roti. Jadi orang Jerman, chef. Iya. Bahasa Jerman apa sih? Ya bener-bener, ini internasional kelas banget sih. Ini beda banget. Mau memasak yang anti mainstream, orang-orang bule makan biasanya, coba deh, resepnya gampang. Ya udah dijelasin tadi ya. Boleh, nanti diikutin aja nih, enak banget. Bener kata chefnya, di luarnya masih crunchy, masih kayak nggak kebayang. Tapi di dalamnya tuh masih lembut, enak gitu ya. Padat sebetulnya, kalau foto, video itu seperti tertipu. Looks-nya itu seperti kering, tapi ketika dimakan kita kadang-kadang suka tertipu dengan looks-nya. Ini yang saya itu
kadang-kadang akan saya ubah cara berpikir kita saat ini ya. Nggak hanya ngeliat gambar, nggak hanya ngeliat foto yang bagus, tapi harus dimakan. Ya, seperti itu. Saya gunakan alat yang tidak sulit ya. Jadi teman-teman, saya gunakan alat di sini tidak sulit ya. Karena ini juga yang kita buat waktu itu di sini ya. Jadi masih bahan yang sama, alat yang sama, seperti itu. Wow, enak beneran. Aduh, pengen lagi, tapi nanti aja deh. Oke, kita bakalan bacain pemenang aja ya sebelum aku makan-makan lagi di sini ya. Siapa yang nggak sabar buat mengetahui siapa yang menjadi pemenang giveaway kita hari ini? Ada dua, si paling aktif dan juga si paling eksis ya. Siapa yang nggak sabar? Dan pemenang giveaway Cooking Class Mas Pion yang untuk kategori peserta paling aktif atau si paling aktif itu jatuh kepada Bunda Dina Andiani dari Tangerang. Selamat. Oke, tadi yang pertama kita ada dua nih. Pemenang kedua untuk peserta teraktif ada Bunda Laila dari Bandung. Wow, tepuk tangan selamat buat pemenang yang udah berhasil memenangkan satu buah hadiah dari Mas Pion dan juga dari Parrot tentunya. Buat yang belum menang ya, untuk kategori peserta teraktif bisa join di cooking class kita berikutnya. Oke, kita lanjut. Tadi yang paling aktif udah, kita si paling eksis. Nih penilaiannya berdasarkan Instastory ya, nanti udah dinilai sama tim kita yang udah expert di bidang penilaian-penilaian gini mah ya. Pemenang peserta tereksis itu jatuh kepada Nabilah SNR dari Jogja. Selamat. Oke, pemenang kedua ada Penny_Apriani 16 dari Jakarta Timur. Selamat sekali lagi buat teman-teman yang udah berhasil memenangkan giveaway kita. Aku ingetin lagi yang belum berhasil bisa join next cooking class kita selanjutnya ya. Bisa di follow aja Instagram kita untuk info lebih lanjut di @maspion.official tentunya. Oke, aku ingetin lagi, aku nggak bosan-bosan ngingetin lagi buat bunda-bunda tuh udah mateng nih ternyata ya. Buat bunda-bunda di sini ya, kita di sini selain ada aku nih maksudnya dari Mas Pion, kita juga ditemani oleh chef dari Parrot juga, Chef Adimas. Kita juga ditemani oleh komunitas ibu-ibu canggih ini guys, ya bunda-bunda ya. Komunitas ibu-ibu canggih adalah bagian dari Birds Agency yang didirikan pada tahun 2020. Ibu-ibu canggih adalah tempat di mana para ibu yang tangguh dan berbakat dalam dunia teknologi berkumpul untuk saling mendukung, berbagi pengetahuan dan menginspirasi satu sama lain. Ibu-ibu canggih adalah wadah untuk multitasking, dari mengurus anak, menjalankan rumah tangga, hingga ibu berkarir dan entrepreneur. Dalam komunitas ini, mereka saling berbagi tips and trik, mengajarkan satu sama lain tentang aplikasi yang berguna, dan memberikan dukungan emosional ketika ada tantangan dalam perjalanan mereka sebagai ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini ibu-ibu canggih juga memiliki forum untuk ibu hamil, menyusui, dan toddler, yang berisikan berbagai informasi dan juga expert. Untuk ibu-ibu yang tertarik tentang pembahasan finansial juga bisa difasilitasi dengan diskusi dan kegiatan di @ibu-canggih-finansial. Jadi udah lengkap banget ya. Follow juga Instagram ibu-ibu canggih ya di @ibu2canggih, @ibu-dan-bayi.canggih, juga @ibu-canggih-finansial untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk follow juga TikToknya @ibu2canggih dan subscribe YouTube @ibu2canggih untuk update tren dan informasi yang dibutuhkan untuk ibu-ibu modern gitu. Terima kasih buat bunda-bunda ya yang ingin mendapatkan sertifikat. Ada yang mau sertifikat nggak nih? Lumayan ya untuk menambah pengalaman dan menambah koleksi sertifikat gitu ya. Bisa mengisi form evaluasi yang nanti akan di-share oleh admin kita ya. Form evaluasinya nanti di-share melalui link di kolom chat dan juga di grup WhatsApp gitu. Oke, kayaknya udah selesai nih ya perjumpaan kita, cooking class kita hari ini ya Chef ya. Menarik sekali, kita diajarin sama Chef Adimas bikin coklat stolen yang anti mainstream banget, yang ini aku yakin banget ibu-ibu di sini nggak pernah ngerasain kue seenak ini. Jadi dan tentunya pasti mudah dibuat di rumah tanpa menggunakan alat yang profesional. Betul, tentunya seperti itu. Oke ya. Buat Kak Salma di sini masih join Kak Salma? Halo Kak Salma.
Terima kasih ya udah join di kita pada hari ini, bawa rombongan ibu-ibu canggihnya juga. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat ibu-ibu, bunda-bunda yang udah join. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @maspion.official dan juga Instagramnya Parrot di parrot.id. Dan jangan lupa kita juga live nih ya, buat yang nyari-nyari alat-alat rumah tangga dan barang-barang Mas Pion yang lain, boleh join di live Shopee-nya kita ya. Live Shopee dan TikTok setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 11, terus juga jam setengah 2 sampai jam setengah 4 ya. Kalau mau diskon-diskon banyak boleh join live kita ya. Oke, akhir kata aku Taufik. Saya Adimas. Siapa Dimas, pamit undur diri. Bye, ketemu lagi di Mas Pion Cooking Class selanjutnya. Bye. Terima kasih. See you.